Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, saya Asmiati Acek, CGP angkatan ke-9 dari SD Negeri Manis Jaya, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan tindakan yang dilakukan oleh seorang guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika mereka melakukan kesalahan, serta mereka merasa nyaman ketika dapat berperilaku jujur. Dalam melakukan segitiga restitusi terdapat 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, murid diajak untuk memahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga diharapkan murid dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru berupaya memenuhi prinsip bahwa setiap perilaku murid adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru yang menerapkan pemikiran stimulus respon dapat bergeser menjadi proaktif. Dengan mengenali kebutuhan murid, maka guru tidak akan menyakiti hati muridnya dan dapat memperbaiki hubungannya dengan murid. Tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah tahapan menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru akan memberikan pertanyaan bermakna kepada muridnya agar dapat memunculkan motivasi dari dalam atau yang disebut dengan motivasi intrinsik, sehingga murid dapat mengaitkan keyakinannya akan kebenaran dengan tindakan salah yang sudah dilakukannya. Berikut ini adalah skenario kasus 1, bahwa dalam keseharian di sekolah saya sering sekali terjadi perundungan yang tidak disadari oleh murid, bahwa mereka telah melakukan perundungan, yaitu saling meledek nama orang tua temannya. Ananda Egi dari kelas 6A akan memeragakan praktek segitiga restitusi dalam kasus ini. Dalam praktek ini, guru dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Egi tahu nggak kenapa Bu Guru panggil? Tahu. Kenapa? Tadi saya membuat Evan nangis. Kenapa Evan jadi nangis? Saya tadi karena meledek nama ayahnya. Oh, diledekin sama Egi nama ayahnya. Menurut Egi, ngeledek nama orang tua itu perbuatan baik bukan sih? Perbuatan buruk ya. Nah, dengerin Egi ya. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan perbuatan buruk. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya supaya ketika kita melakukan kesalahan, saya cari solusinya, ya, agar kita tahu dan kita bisa melakukan perbuatan yang baik lagi setelahnya, tidak melakukan kesalahan yang sama. Egi, kenapa sih ngeledekin orang tua? Pasti ada alasannya dong. Kenapa? Awalnya saya merasa bahwa ngeledek nama orang tua itu lucu. Lucu. Jadi Egi menganggap ngeledekin nama ayahnya siapa itu lucu gitu ya. Biar temannya juga ditertawakan gitu ya. Egi masih ingat nggak? Kita kan pernah membuat keyakinan kelas ya. Tahu ya? Kita pernah buat ya. Nah, apa sih keyakinan kelas kita? Saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, kalau kita ngeledekin nama orang tua itu perbuatan baik bukan? Bukan. Sudah melanggar keyakinan kelas kita nggak? Melanggar ya, itu perbuatan buruk ya. Nah, kalau misalkan supaya tidak melanggar, nah kira-kira apa nih yang akan Egi lakukan supaya tidak melakukan perbuatan buruk itu lagi dan tidak melanggar keyakinan kelas kita? Minta maaf. Minta maaf. Berhati-hati dalam berbicara. Nah, ya, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Terus menjaga perasaan orang lain. menjaga perasaan orang lain. Oke, sudah bagus sekali tuh solusi dari Egi untuk bisa merubah supaya tidak meledekin nama orang tua lagi. Kira-kira kapan Egi akan mulai melakukannya? Insya Allah mulai hari ini. Nah, Ya. bagus. Bu Guru yakin Egi pasti bisa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan
Jadi tidak meledekkan orang tua lagi ya. Oke, terima kasih Egi. Berikut ini adalah skenario kasus 2. Saat pelajaran sudah dimulai, Ladies baru saja masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, Ananda juga terlihat sangat mengantuk. Hal ini sudah terjadi beberapa kali. Guru ingin mengetahui apa yang menyebabkan Ladies datang terlambat, serta ingin memberikan penguatan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Guru mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi kasus tersebut. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Ladies. Tadi tahu nggak kenapa Bu Guru panggil? Tidak tahu. Jadi sekolah kita masuk jam berapa sih? Jam 7.30. 7.30. Tadi Ladies berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Artinya kalau berangkat dari rumah jam 7.30 sementara kita masuk sekolah jam 7.30 berarti Ladies datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat, Bu. Kalau terlambat itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Nah, perbuatan buruk ya. Begini Ladies, setiap manusia itu kan pasti pernah melakukan kesalahan ya. Bu Guru juga pernah datang terlambat ketika mengikuti sebuah kegiatan, tapi Bu Guru berusaha untuk memperbaikinya. Nah, Ladies pasti punya alasan dong, kenapa Ladies bisa datang terlambat? Iya, Bu. Saya bangun kesiangan karena tidur terlalu malam. Bangunnya kesiangan, tidurnya terlalu malam. Memang jam berapa Ladies tidurnya? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Selama sebelum tidur itu Ladies ngapain aja? Nonton film Nonton film. Di mana tuh, di HP atau di TV? di HP. Di HP. Oh. Ladies masih ingat nggak? Kita kan pernah ya membuat keyakinan kelas Iya, Bu. bareng-bareng sama teman-teman ya, membuat keyakinan kelas ya. Apa tuh keyakinan kelas kita salah satunya? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Kalau kita datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas nggak? Iya, Bu. Melanggar keyakinan kelas. Ladies yakin ya kalau disiplin dan tepat waktu itu perbuatan baik ya? Yakin. Berarti Ladies ingin dong memperbaikinya. Ada nggak cara atau solusi dari Ladies bagaimana caranya supaya kita tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih awal dan pasang alarm. Bagus. Berarti untuk kedepannya Ladies harus tidur lebih awal. Tadinya jam berapa? Tadinya jam 11 malam. Nanti Jam 9. yakin. Jam 9 malam. Jam 9 malam akan tidur ya. Bagus tuh, solusinya sudah bagus. Pasang alarm nggak? Pasang. Perlu ya pasang alarm juga supaya tidak kesiangan. Karena kalau bangun kesiangan nggak sholat subuh juga dong ya. Berarti bangun tidurnya lebih awal supaya bangunnya tidak kesiangan. Kira-kira kapan Ladies mau mulai merubah ini nih? Insya Allah mulai hari ini. Mulai hari ini ya, nanti malam mulai tidur tepat waktu ya. Jangan terlalu, biar supaya apa? Tidak terlambat lagi nanti. Oke Ladies, terima kasih Ladies sudah temukan solusinya ya. Mudah-mudahan ke depan tidak terlambat lagi. Bu yakin Ladies pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egy Nurdiansyah dari kelas 6A SD Manis Jaya. Saya senang sekali diajak melakukan praktek segitiga restitusi oleh Bu Asmi. Saya diajarkan mencari solusi dari sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Terima kasih ya Bu Asmi atas pengalaman ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniska Ladies dari kelas 6A SDN Manis Jaya. Dengan melakukan praktik segitiga restitusi, ini saya jadi paham tentang cara memahami masalah dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya senang sekali. Terima kasih Bu Asmi. Demikianlah video tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.